Puji nama Tuhan. Well, selamat hari Minggu. Welcome, selamat datang di Zion Church of Christ. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara semua yang hadir hari ini menikmati kemurahan, menikmati berkat, menikmati mujizat Tuhan. Saya percaya bahwa segala hal yang terbaik itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita sekarang sudah ada di minggu yang terakhir di bulan Agustus. Ya, berarti minggu yang keempat. Berarti minggu depan kita akan masuk dalam yaitu bulan yang baru. Nah, setiap bulan Gereja Zion Church of Christ selalu menyediakan satu tema yaitu untuk satu bulan. Nah, satu tema kita bulan Agustus ini kita berbahas yaitu mengenai set free. Kita berbahas mengenai dimerdekakan, yaitu mengenai kemerdekaan atau pembebasan. Saya meyakini bahwa sehebat-hebatnya manusia, sepintar-pintarnya dia, secanggih-canggihnya orang, sekudus-kudusnya yaitu pribadi orang tersebut, dia tidak pernah bisa membebaskan dirinya dari dosa. Tidak ada manusia manapun yang bisa melepaskan dirinya dari ikatan jerat yaitu iblis. Kenapa demikian? Karena memang manusia adalah produk dari dosa, artinya akibat Adam dan Hawa semua manusia telah berbuat dosa, kata Alkitab. Jadi siapa yang mampu membebaskan manusia? Hanya satu pribadi, namanya Yesus. Itu sebabnya kenapa kita menyembah Yesus. Kenapa kita mengandalkan Yesus. Kenapa kita bergantung pada Yesus? Karena Yesus turun ke bumi. Dia Tuhan, Dia Allah. Dia menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dan oleh Yesus Kristuslah sekarang kita punya keyakinan mendapatkan contoh bagaimana hidup yang benar. Bagaimana berkata yang benar. Bagaimana berpikir yang benar. Dan itu cuma dapat dicontohkan oleh Yesus. Jadi saudara dan saya, oleh korban Yesus di atas kayu salib, sekarang Anda dan saya telah dimerdekakan. Saya berdoa di sepanjang bulan Agustus ini, apa yang kita telah bahas mengenai set free, ini menjadi sebuah bekal yang penting untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Terlepas situasi, masalah, tantangan apapun yang saat ini sedang saudara hadapi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tema hari ini di minggu yang terakhir berbicara mengenai mengubah air menjadi darah. Mengubah air menjadi darah. Cerita ini ada di mana? Kalau saudara masih ingat, kisah tentang 10 tuah yang Tuhan kerjakan. Yaitu atas orang Mesir, atas Fir'aun, yaitu di tanahnya Mesir, pada peristiwa yaitu perbudakan orang Israel di sana. Kita melihat bagaimana Tuhan menghajar, Tuhan menegur, yaitu bangsa Mesir yang telah memperbudak orang-orang Yahudi selama 430 tahun. Wow, itu tahun yang panjang. Dan saudara, satu pertanyaan yang timbul di pikiran saya, kalau Tuhan mau menghukum orang Mesir, kenapa Tuhan membuat tulah yang pertama, air menjadi darah atas sungai Nil? Kenapa nggak dibikin jadi lumpur gitu ya? Gitu kan? Kenapa harus jadi darah? Itu sebuah pertanyaan yang tentunya logis kita bertanya seperti itu. Dan ternyata saudara yang kasih Tuhan, sungai Nil adalah sungai yang dipakai untuk memakmurkan orang-orang Mesir. Bangsa Mesir itu bisa makmur karena ada sungai Nil yang menjadi sumber air bersih bagi mereka. Dan itu sebabnya karena sungai Nil menjadi sungai yang memakmurkan orang-orang Mesir, makanya mereka menganggap sungai Nil sebagai salah satu dewa mereka. Dan mereka mempersembahkan korban di depan sungai Nil tersebut. Karena mereka menyadari, menurut mereka orang-orang Mesir, kemakmuran yang terjadi karena dewa sungai Nil memberikannya kepada mereka. Nah, Tuhan hajar itu. Dan Tuhan buat menjadi darah. Dan kalau kita melihat tulah-tulah selanjutnya dari pertama sampai dengan tulah yang ke-10, semua yang dilakukan Tuhan adalah menyerang seluruh dewa yang disembah oleh orang Mesir. 10 tulah itu berbicara mengenai 10 dewa-dewa hebat yang dipercaya oleh orang Mesir, semua dikalahkan oleh Tuhan. Karena memang Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup, itu adalah Tuhan Allah yang disembah oleh orang Israel. Yesaya pada pasalnya yang ke-29, kita melihat sini, 24 maksud saya, dikatakan, maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Jadi firman Tuhan telah menuliskan hal ini, bahwa apa yang Tuhan kerjakan atas Mesir dengan tulah yang jumlahnya 10 itu adalah untuk yaitu menghancurkan raja-raja, untuk menghancurkan dewa-dewa yang dipercaya, yang disembah oleh orang-orang Yahudi tersebut. Dan saudara kasih Tuhan, lalu kenapa dengan darah diawalinya di dalam tulah yang pertama? Nah, tulah yang pertama tentang darah berbicara mengenai darah karena di dalam bahasa Ibrani
di dalam bahasa Yunani itu berbeda sekali dengan bahasa-bahasa yang lain. Saudara masih ingat minggu lalu, saya pernah menyampaikan, bahasa-bahasa di dunia ini memisahkan antara angka dengan huruf. Tapi Ibrani dengan Yunani, dua bahasa ini menempatkan di dalam sebuah kata ada angka numerik di dalamnya. Tujuannya apa? Agar ketika kita membaca Alkitab dengan melihat angka, terjadi korelasi antara hubungan ayat demi ayat itu yang memiliki nilai numerik yang sama. Contoh, misalkan darah. Di dalam, yaitu Tuhan mengadakan kutuk bagi orang Mesir, ada kata darah di situ. Darah dalam bahasa Ibraninya dam, memiliki nilai numerik 44. Lalu ada kata satu Tuhan, El Ehad. Itu memiliki nilai numerik juga 44. Lalu ada Tuhan yang hidup, Yahweh Kai. Itu juga memiliki nilai 44. Jadi hubungannya dengan Tuhan membuat air sungai Nil menjadi darah adalah agar mereka matanya terbuka semua orang. Bahwa darah itu memberi petunjuk. Tuhan itu gak banyak. Tuhan itu gak jumlahnya lebih dari satu. Tapi Tuhan itu cuma satu. Makanya disebut El Ehad. Satu Tuhan. Tuhan menunjukkan itu dengan tanda darah tadi. Lalu juga bahwa Tuhan yang satu itu adalah Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati. Siapa di sini masih punya patung di rumah? Siapa di sini masih ada barang yang disembah di rumah? Siapa di sini yang masih punya jimat? Masih punya sesuatu yang dia percaya? Bahwa ini menjadi perlindungan buat dia. Hari ini saya mau katakan buat saudara. Buang itu. Karena itu tidak akan memberikan keamanan buat saudara. Itu tidak akan memberikan berkat buat saudara. Itu tidak akan memberikan yaitu jaminan perlindungan buat saudara. Itu hanya akan merugikan saudara. Karena itu semua adalah Allah palsu. Tuhan yang palsu. Karena Tuhan yang hidup. Karena Tuhan yang besar. Itu hanya satu Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita berdoa selalu in the name of Jesus. Karena Tuhan kita punya nama. Dan Tuhan kita namanya Yesus. Jadi kita gak berdoa di dalam nama Yahweh. Kita tidak berdoa di dalam nama Allah. Kita tidak berdoa di dalam nama Tuhan. Tapi kita berdoa di dalam nama Yesus. Because setan takut dengan nama Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang di dalamnya bisa memberikan keselamatan. Kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu sebabnya Anda dan saya bisa bangga punya Tuhan yang hebat. Karena Mazmur pada pasalnya yang ke-115 mengatakan begini dengan tegas. Bahwa patung atau dewa-dewa sembahan itu semuanya mempunyai mulut. Tapi tidak dapat berbicara. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mereka punya telinga tetapi tidak dapat mendengar doamu. Mereka mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Punya tangan tapi gak bisa menolong. Tidak dapat meraba-raba. Punya kaki gak dapat berjalan. Tidak dapat memberikan suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya. Nih ayat yang ke-8. Orang-orang yang menyembah di luar Tuhan seperti itu. Artinya apa? Mereka gak punya mata, gak punya telinga, gak tahu jalan yang benar. Ngomongnya asal-asalan. Lihat, dan semua orang yang percaya kepada sesembahan seperti itu. Ayat 9, hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai jemaat Tuhan yang hadir hari ini, percayalah kepada Tuhan. Amin. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup membukakan jalan bagi setiap persoalan masalah yang sedang Anda hadapi. Saudara kasih Tuhan, saya pernah masuk ke dalam sebuah toko, seringkali saya jumpai ada toko-toko yang punya benda-benda yang lucu-lucu. Seperti misalkan kucing yang tangannya satu begini-begini. Ya kan? Sebenarnya itu kalau dalam bahasa Chinese-nya, dia begini-gini sedang manggil orang yang lewat. Lai, gitu. Sini dong, mampir ke toko saya, gitu. Tapi tangannya bukan begini kayak tangan kita. Tangannya begini bentuknya. Maksudnya apa? Maksudnya setiap orang yang datang rohnya dijitak gitu. Belanja di sini. Yang banyak. Habisin duit di toko saya. Gitu. Besok balik lagi ya. Gitu saudara. Jadi setiap yang datang dijitak palanya gitu. Dijitak gitu rohnya gitu saudara. Sebenarnya orang berpikir dengan benda itu akan mendatangkan customer lebih banyak. Ada lagi yang percaya menghampiri Anda, Ci. Kalau tokonya mau laku, pakai kantong merah ini Ci. Terus digantung di atas tempat kasir Ci gitu. Nanti setiap tamu yang datang akan banyak tuh. Hauce ya kan. Anda akan mendapatkan keuntungan. Profitnya akan meningkat. Itu yang dikatakan seperti itu. Pada saya mau katakan sama saudara dari teks ayat ini. Itu semua adalah Allah yang palsu saudara. Allah yang palsu. Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup.
satu-satunya Tuhan yang memerdekakan buat setiap kita. Saudara, kalau di perjanjian lama Tuhan merubah, yaitu air menjadi darah. Kalau di perjanjian baru Tuhan merubah air menjadi anggur. Ini yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan ini menjadi menarik. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan memakai Musa untuk mengubah air menjadi darah, itu bukan atas inisiatifnya Musa, tapi itu atas perintahnya Tuhan. Jadi saya mau arahkan buat setiap kita, ingat baik, apapun yang kita lakukan, tujuan utamanya bukan atas maunya kita, tapi atas maunya Tuhan. Kalau saya boleh memilih, saya tidak jadi pendeta. Karena jadi pendeta, dalam bahasa Inggrisnya, mochen. Ya kan? Nang hadong epeng katanya. Ya, gak ada duitnya. Dalam bahasa Latinnya, ora ono duite gitu saudara. Jadi saya gak mau sebenarnya mau jadi pendeta. Tapi saudara kasih Tuhan, kalau mengikuti maunya saya tidak akan jadi seperti hari ini. Dan saya tidak akan menemukan kebahagiaan. Kalau Anda mau hidup bahagia, hiduplah mengikuti maunya Tuhan. Orang yang didewasakan, sebenarnya dia mengerjakan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang dia mau. Kalau selama ini kau mungkin pusing, selama ini kau mungkin gelisah, coba cek. Apakah engkau hidupnya terus menuruti apa yang kau mau, atau engkau berubah untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Kalau engkau mengikuti apa yang Tuhan mau, engkau akan mengalami sukacita yang lebih dari hal apapun juga. Apa yang dilakukan Musa dalam menjadikan air menjadi darah di dalam pasal ini saudara, yaitu di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-11. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukan Musa, semuanya dilakukan atas perintah Tuhan. So Yesus merubah air menjadi anggur, itu juga bukan atas maunya dia, tapi atas maunya Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Yesus merubah air menjadi anggur? Ini persis ya kan seperti yang Tuhan telah katakan di dalam perjanjian lama. Bahwasanya saudara, Yesus selalu mengacu kepada perjanjian lama, apa yang dia kerjakan di perjanjian baru. Saya banyak jumpai orang Kristen karena dia sudah hidup baru kata dia. Jadi dia hanya membaca perjanjian baru, dia gak mau baca lagi perjanjian lama. Karena kata dia, ketika yang baru datang, yang lama sudah berlalu. Haleluya. Jadi dia mau baca hanya perjanjian baru saja. Padahal sebenarnya saudara, Yesus sendiri dalam melakukan segala sesuatunya, dia mengacu kepada perintah Tuhan. Karena apa yang dia buat dengan air menjadi anggur, itu sesuai dengan Yesaya pada pasalnya yang ke-49. Pada ayatnya yang ke-10 dikatakan, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa, ia akan menambatkan keledainya. Lihat kata-kata ini, pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur, dan bajunya dengan darah buah anggur. 12 matanya akan merah karena anggur, dan giginya akan putih karena susu. Jadi Yesus dalam melakukan segala sesuatu, dia lakukan berdasarkan perintahnya Tuhan. Saudara akan menemukan kehidupan yang berbeda. Saudara akan menemukan kehidupan yang berkelimpahan pada waktu mengikuti perintahnya Tuhan. Saudara akan menemukan kemerdekaan pada waktu hidup sesuai dengan perintahnya Tuhan. Karena Yesus datang ke dalam dunia berbeda dengan iblis. Iblis datang hanya untuk menggerogoti, mengambil apa yang Tuhan sediakan. Tapi Tuhan datang untuk memberikan Anda kelimpahan. Waktu saya baca Yohanes pada pasal 10, pada ayat yang ke-10, di situ dituliskan bahwa iblis datang hanya untuk menipu. Dia datang untuk mencuri. Setelah itu dia membunuh. Lalu dia mulai membinasakan apa yang Anda percaya. Sehingga tujuan akhirnya adalah menghantarkan orang masuk ke dalam kerajaan maut. Itu tujuan iblis. Tapi Yesus Kristus datang, dia punya tujuan untuk membuat Anda hidup. Dan bukan hidup rata-rata, tapi hidup yang berkelimpahan. Siapa yang mau hidup yang berkelimpahan, boleh angkat tangan saudara. Ketika engkau percaya pada Yesus, hidup yang berkelimpahan pasti terjadi bagi kehidupan Anda. Kasih sorak-sorai lagi bagi Tuhan. Saudara, cara kerja setan itu sama seperti apa yang dicontohkan di Mesir. Karena orang Mesir itu memperbudak orang-orang Yahudi pada level fisik, pada level spiritual, dan pada level emosional. Itu dikerjakan. Karena bicara Mesir, Mesir itu gambaran kerajaan setan. Bicara tentang Firaun, Firaun itu gambaran Lucifer. Bicara orang-orang Yahudi yang diperbudak, itu bicara orang-orang benar yang diperbudak oleh iblis. Makanya saudara perhatikan baik, setan ingin memperbudak kehidupan orang percaya.
Setan ingin memperbudak seluruh umat manusia. Tapi Tuhan datang untuk apa? Untuk Anda dibebaskan. Agar saudara tidak akan fisik Anda tidak dirusak. Karena iblis ingin merusak fisik Anda. Iblis ingin merusak spiritual Anda. Iblis ingin merusak emosional Anda. Sehingga ketika Anda mengambil keputusan Anda jadi keputusan yang salah, keputusan yang tidak bijaksana, keputusan yang merusak kehidupan Anda. Itu sebabnya saya mau katakan sama saudara, Yesus datang untuk memberikan Anda kemerdekaan. Kemerdekaan pada level fisik, kemerdekaan pada level spiritual, dan kemerdekaan pada level emosional. Itu yang Yesus kerjakan bagi hidup Anda. So, yang kita bahas hari ini mengenai tulah yang terjadi atas Mesir. Anda tahu berapa tulah? Ada 10 tulah. Berarti kita akan bahas tulah pertama sampai dengan tulah yang ke-10. Berarti siap-siap satu tulah adalah 1 jam pembahasannya. Berarti 10 tulah kita akan menghabiskan 10 jam ke depan. Are you ready? Ya, Anda enak duduk, saya berdiri berarti 10 jam ke depan. Tidak ya, kita hanya bahas 3 tulah terakhir saja. Berarti 3 jam, oh tidak juga ya. Tidak, jadi 3 tulah terakhir kita akan bahas mengenai korelasi. Apa relevansinya dengan kita. Hubungannya dengan kita secara praktisnya dengan 3 tulah yang terakhir di dalam kehidupan orang percaya. Saya mau tanya dulu sama saudara. Tadi sudah saya tanya di sesi sebelumnya. Tulah yang ke-8, tulah ke-9, tulah ke-10. Tulah ke-8 itu apa ya? Ayo. Siapa yang masih ingat tulah ke-8 itu apa? Yang bisa jawab, saya traktir. Ya, traktir makanan logistik ya gitu. Tulah ke-8 itu bicara apa? Binatang. Masih ingat binatang apa? Binatang? Binatangnya kecil. Yang makan tumbuh-tumbuhan. Ya, tulah ke-8, tulah belalang. Yang kerjaannya makan tanaman. Tulah yang ke-9, tulah apa? Kalau token Anda habis di rumah, apa yang terjadi? Malam kudus, betul ya? Artinya apa? Kegelapan akan terjadi. Jadi tulah ke-9 bicara mengenai kegelapan. Tulah yang ke-10 bicara mengenai apa? Kematian anak sulung. Jadi lihat, tulah belalang, tulah kegelapan, dan tulah kematian anak sulung. 3 perkara ini kita akan bahas. Yang pertama, tulah belalang. Itu berbicara mengenai berpikir, ya, pikiran yang sesat dan cara berpikir yang rusak. Iblis ingin pikiran kita sesat. Iblis ingin cara berpikir kita rusak. Karena belalang kerjaannya itu memakan tanaman. Ketika Israel keluar dari Mesir, Tuhan membawa orang-orang Israel yaitu pergi ke Gunung Sinai. Apa yang dilakukan? Di Gunung Sinai Tuhan memberikan 10 perintah atas orang-orang Israel. 10 perintah ini merupakan firman Tuhan yang dibagikan kepada mereka. Dan firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat mereka, buat orang Yahudi. Yaitu firman Tuhan atau Gunung Sinai yang memberikan 10 perintah itu sama dengan tanaman hijau. Jadi tanaman hijau itu adalah bagian daripada firman. Nah, kerjaannya belalang adalah memakan tanaman hijau. Tanaman hijau itu bicara mengenai firman Tuhan yang diberikan kepada pikiran kita. Kita mendengar firman, pikiran kita sejahtera, pikiran kita tenang. Tapi iblis tidak suka itu. Belalang itu kerjaannya untuk memakan tanaman hijau. Sehingga pada waktu firman disampaikan, iblis ingin menggeragoti tanaman itu. Iblis ingin menggeragoti firman Tuhan itu. Agar firman Tuhan tersebut tidak bergerak, tidak bekerja terjadi atas hidup Anda. Karena manfaat firman Tuhan itu sangat besar. Manfaat firman Tuhan itu merubahkan kehidupan kita. Manfaat firman Tuhan itu membebaskan kehidupan kita. Manfaat firman Tuhan itu membuat kita segar terus menerus. Dan setan gak mau saudara segar. Setan pingin agar pikiranmu buruk. Setan pingin agar engkau sesat cara berpikir. Setan ingin agar saudara berpikir seperti kebanyakan orang di dunia berpikir. Tapi Tuhan gak mau saudara berpikir seperti itu. Makanya Mazmur 19 pada ayat yang ke-7 sampai dengan ke-8 berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan kita. Lalu juga peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata kita bercahaya. Saya tahu saudara menghadapi persoalan. Ada tantangan dalam rumah tangga. Ada masalah dalam keuangan. Ada masalah-masalah dalam kesehatan.
Ada situasi-situasi yang saudara hadapi di tempat kerja, dalam bisnis Anda dan lain sebagainya. Jujur saja ketika Anda baca Alkitab, itu tidak langsung menyelesaikan masalah. Ketika Anda baca firman Tuhan, problemmu tidak langsung clear. Tapi ini saya mau katakan sama saudara, pada waktu engkau membaca firman, engkau akan punya respon yang baik. Bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang kau hadapi. Pada waktu engkau membaca firman Tuhan, engkau lebih tenang menghadapi situasi, tidak terburu-buru, tidak kelabakan. Pada waktu engkau membaca firman, cara pandangmu jadi terang, matamu jadi jelas, dan kau bisa melihat segala sesuatu dengan clear. Dan kau tidak akan mudah terpengaruh dengan bujuk rayu siapapun, karena kau punya standar yang benar di dalam hidupmu. Berarti orang-orang yang membaca firman Tuhan, pikirannya jadi benar. Ya kan? Itu berarti saudara yang kasih Tuhan, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya kita untuk mengalahkan belalang-belalang yang coba melahap firman yang kita terima. Makanya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, terima firman Tuhan tidak bisa di sini saja, tapi di rumah Anda harus bangun. Cara menanganinya adalah apa? Dengan kita membiarkan kita mengisi diri kita dengan firman Tuhan day by day. Tidak cukup kita ngisi firman cuma di gereja, cuma hari Minggu kita terima. Tapi setiap hari kita mesti isi diri kita dengan firman Tuhan. Kenapa demikian? Karena setiap hari kita akan selalu dibombardir dengan berita-berita di gadget kita. Belum lagi ada teman yang telepon, lu udah denger belum berita ini, lu udah denger belum, lu udah terima kabar belum, dan lain bla 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 bla. Langsung dak-dikduk. Pengkhotbah bilang, lebih baik orang yang mati daripada orang yang hidup. Karena orang yang mati tidak lagi memikirkan kesusahan orang yang hidup. Bahkan lebih menguntungkan orang yang lahir langsung mati daripada dia masih hidup. Karena dia tidak perlu mengalami susahnya hidup. Itu kata pengkhotbah. Berarti setiap hari kita akan berhadapan dengan berita-berita yang membuat pikiran kita susah. Omongan-omongan orang membuat hati kita gak nyaman. Sikap-sikap orang membuat kita berubah. Mood kita berubah-berubah. Tapi ketika kita punya firman Tuhan, kita akan punya standar untuk menjaga pikiran kita tidak sesat. Agar cara berpikir kita tidak buruk. Yohanes 8 pada ayat yang ke-32 berkata bahwa kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. So please hari ini dengar baik. Jangan berhenti baca Alkitab. Jangan berhenti baca firman. Baca firman tidak tergantung umur. Karena mungkin umurmu masih muda, engkau tidak perlu baca Alkitab. Itu tidak tepat. Saya punya teman, dia punya adik, kerjaannya baca Alkitab. Kerjaannya baca Alkitab. Dari SD, SMP, SMA selalu baca Alkitab. Sampai dia kuliah, kuliahnya saudara semua dia juara 1. Sampai kuliah dia dapat beasiswa. Sampai dia lulus, dia jadi terbaik di universitas tersebut. Gratis sekolahnya. Bahkan diperebutkan oleh beberapa universitas untuk kuliah di tempat mereka. Artinya ketika saudara menempatkan firman Tuhan di dalam pikiran Anda akan menjadi orang-orang yang hebat, Anda akan menjadi orang-orang yang berhasil. Sebuah buku yang saya baca dari seorang penulis terkenal, seorang wanita hebat, seorang wanita pengkhotbah yang senior. Saya lupa namanya saudara, tapi dia suka ada di live channel. Dan dia mengatakan bahwa pertempuran yang hebat itu bukanlah di Timur Tengah. Tapi pertempuran yang hebat itu adalah terjadi di dalam pikiran. Setiap hari pikiran kita akan ada perang terus. Iblis tidak bisa mengetahui apa yang Anda pikirkan. Tapi iblis menyiapkan panahnya untuk memanah pikiranmu dengan pikiran-pikiran yang salah. Dia terus kirim pikiran-pikiran yang salah. Dia terus kirim pikiran-pikiran yang salah. So yang perlu kita lakukan adalah apa? Bentengi pikiranmu. Dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya Roma 12 pada ayat yang kedua. Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi so berubah. Apa yang dirubah? Mindset. Berubahlah cara berpikir. Karena seringkali orang gagal bukan karena dia bodoh. Bukan karena dia tidak tahu. Bukan karena dia kurang pengalaman. Tapi karena dia tidak merubah mindsetnya. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Karena menurut dunia, moralitas itu adalah so-so atau relatif, tergantung situasi. Kalau keadaannya orang-orang yang baik kudus semua, ya udah kita kudus. Tapi kalau di lingkungan kita orang-orangnya kudis gitu, ya kita ikut-ikutan aja. Jangan beda, nanti belang. Itu menurut mereka. Tapi saudara, saya kasih tahu bahwa hidup anak-anak Tuhan, moral itu harus punya standar kebenaran. Dan kita jaga moral kita. Kalau kita dipanggil untuk hidup kudus, mari kita hidup kudus. Makanya firman Tuhan mengingatkan, jangan menjadi serupa. Kata menjadi serupa atau enggak apa?
dicetak, dipaksa masuk cetakan dunia. Jangan mau. Cetakan kita, cetakan kerajaan sorga. Amin. Makanya Yesus, yaitu tidak datang hanya untuk menebus jiwa. Tapi Yesus datang untuk menebus pikiran Anda. Di sini kunci kemenangannya. Banyak orang Kristen yang sudah bertobat, percaya Yesus. Tapi dalam perjalanan selanjutnya, mereka mengalami gangguan dan kerusakan-kerusakan mental dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak membiarkan pikirannya diisi dengan firman Tuhan. Yesus datang buat saudara, dia harus datang. Tapi dia bukan cuma menebus, yaitu jiwa Anda. Tapi dia menebus, yaitu pikiran Anda, cara berpikir Anda. Makanya Yoel pada pasal 2 mengatakan, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasil dimakan oleh belalang-belalang pindahan, belalang-belalang pelompat, belalang-belalang pelahap, belalang-belalang pengerip. Wow, lihat belalangnya, setan, iblisnya, ada level-levelnya saudara. Begitu banyak, ada level 1 sampai level 10. Kayak makan keripik maici gitu saudara. Ada levelnya. Saya sampaikan sama saudara, ini penting agar saudara jangan sampai dikalahkan. Dan saudara mengalami kemenangan karena Tuhan ingin cara berpikir kita dulu yang dibenahi oleh Tuhan atas kehidupan kita. So, ini penting, inilah saatnya hari ini yang perlu kita lakukan adalah apa? Ayo, Anda harus berdiri dengan benar. Berdiri teguh, ambil firman, dan perkatakanlah firman terus menerus atas hidup Anda. Perkatakan terus. Ketika Anda memperkatakan firman Tuhan atas hidup Anda, maka cara berpikir Anda dibenahi dan Anda melangkah dengan merdeka sebagai orang yang dimerdekakan Tuhan. Itu yang pertama, relevansi yang pertama, tulah yang ke-8. Tulah yang ke-9, ini sebagai relevansi yang kedua, itu berbicara mengenai depresi. Itu mengenai kesedihan. Kegelapan yang terjadi, itu membuat depresi. Menurut orang Yahudi, kegelapan itu berbicara mengenai depresi. Itu mengenai pekatnya orang yang tidak bisa melihat. Kita pernah mengalami yaitu listrik padam. Berita pada waktu tahun berapa saya lupa, ada sebuah listrik jalur utama tersambar petir, ada pohon di sekitarnya jatuh menimpa dan putus jaringan ke Jawa dan sekitar Pulau Jawa dan Bali kalau nggak salah. Lantas kita mengalami kegelapan. Kurang lebih kita mungkin sampai 1 hari atau 2 hari. Ketika gelap, mungkin kita pikir kita bisa main HP. Ternyata provider juga putus. Provider tidak ada listrik, maka tidak bisa menyiarkan juga. Jadi benar-benar kayak zaman batu kita. Nggak ada yang kita tonton. Dan gadget kita juga tidak bisa berguna. Lantas, tetapi pada waktu gelap tersebut terjadi, kita masih bisa melihat teman kita masih bisa melihat lingkungan, kita masih dapat beraktivitas di rumah kita. Tapi pada waktu kegelapan terjadi di Mesir, yang terjadi gelapnya benar-benar gelap seperti Keluaran pada pasal yang ke-10. Ini mengatakan demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir. Sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh Mesir selama 3 hari. Ayat 23-nya, tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Gak bisa lihat saudara. Kalau kita matikan lampu di ruangan ini, mungkin kita masih bisa lihat antara satu dengan yang lainnya walaupun gelap. Tapi di zaman itu, dia gak ada yang bisa lihat. Bahkan dia gak bisa bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada orang Israel ada terang. Ini menjadikan pemikiran saudara, bahwa kegelapan yang begitu pekat yang membuat orang Mesir ketakutan, sebenarnya sebagai pelajaran bagi mereka. Mereka punya dewa namanya Dewa Ra, dewa matahari. Tapi ditutup sama Tuhan. Mereka gelap, sebagaimana mereka bikin orang Israel gemetar, ketakutan oleh karena kekejaman, penyiksaan, dan perbudakan yang mereka buat. Tuhan membuat orang-orang Mesir merasakan yang lebih daripada yang mereka buat atas Israel. Dewa yang mereka sembah Ra tidak bisa menolong mereka. Mereka dalam kegelapan, mereka gentar, mereka ketakutan. Mereka seperti orang lumpuh yang gak bisa bergerak. Dalam permenungan orang Yahudi, gelap ini menggambarkan tentang depresi, takutnya kehidupan, susahnya hidup. Saudara, setan ingin membuat Anda hidup dalam depresi. Orang yang diganggu pikirannya, selanjutnya adalah apa? Dia mengalami depresi. Dia mengalami bahwa orang depresi itu merasa tidak punya orang yang melihat dia. Hidup ini sepertinya gak ada tujuan lagi. Hidup ini sepertinya hampa. Dia gak bisa bergerak kemana-mana.
Saya mau kasih tahu sama saudara, orang kalau hidupnya nggak punya tujuan, berarti stop sampai di situ. Bye, nggak bisa kemana-mana lagi. Hidup ini perlu tujuan. Orang depresi berarti orang yang tidak punya tujuan. Tujuan itu saudara adalah alasan seseorang untuk masih dapat hidup. Tujuan membuat orang masih dapat hidup. Tapi kalau engkau sudah tidak punya tujuan, maka engkau tidak bisa hidup lagi. Makanya engkau yang sedang membangun hubungan relasi dengan seseorang, engkau sedang berpacaran, tanya dulu sama dia, hubungan ini mau dibawa kemana? Atau cuman happy-happy aja, nongkrong-nongkrong aja, minum-minum kopi doang, atau bagaimana? Kalau hubungan ini cuman ya kita senang-senang aja, ya kita jalan-jalan aja, saya kasih tahu, berarti engkau gak punya hidup. Hidup itu perlu tujuan. Makanya kalau Anda berjalan bersama orang yang gak punya tujuan, mendingan Anda bilang begini, lu, gue, selesai. Hidup ini harus ada tujuan. Saudara keluar rumah ada tujuan gak? Masa saudara keluar rumah mau kemana, Ci? Ya muter aja, habisin bensin gitu. Gila lu. Gak ada orang begitu. Kita harus punya tujuan hidup ini. Ketika saya jadi hamba Tuhan pada waktu bangun gereja ini, apa tujuannya? Makanya ada visi. Kita ke depan akan jadi ini. Gereja ini punya visi, gereja ini punya misi, gereja ini punya values. Kita ada tujuan yang kita kejar. Kita gak mau cuman kumpul-kumpul doang, ngapain? Target kita adalah akan membuat anak-anak Tuhan yang hadir di sini hidupnya diubahkan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Iblis pengen hidup kita gelap, gak lihat ke depan. Tapi Tuhan ingin agar saudara dan saya dimerdekakan. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan mengambilkan gambaran bahwa depresi seringkali menurut kedokteran itu penyakit yang gak bisa disembuhkan dan susahnya meminta ampun. Ya kan? Orang itu seperti terjebak. Orang itu seperti mengalami kelumpuhan emosi yang tadi. Kelumpuhan mental, kelumpuhan relasional, bahkan kelumpuhan spiritual. Makanya orang-orang yang jauh dari Tuhan pasti hidupnya gelap. Meskipun dia Kristen, katanya dia bisa bermain musik, katanya dia bisa pelayanan. Tapi kalau hidupnya jauh dari Tuhan, pasti gelap. Orang yang gelap, dia akan lumpuh secara emosi. Gak bisa merasakan emosi orang. Orang yang jauh dari Tuhan, orang yang depresi, gak punya tujuan. Dia lemah, lumpuh dalam hal apa? Mental berpikirnya. Gak punya keyakinan. Relasionalnya rusak. Bangun hubungan dengan orang gagal terus. Bahkan dalam level spiritualnya, dia bobroknya luar biasa. Seperti Keluaran pada pasal 10 tadi, pada ayat 23-nya berkata, gak ada orang yang bisa lihat temennya dan gak bisa bangun dari tempatnya. Itu yang iblis mau buat atas kehidupan orang yang hidupnya di luar Tuhan. Makanya orang-orang yang gak punya tujuan, gak punya harapan. Kalau orang gak punya harapan, maka kitab Amsal pada pasalnya yang ke-13 berkata, harapan yang tertunda itu menyedihkan hati. Hidup ini kalau gak punya harapan, selesai. Walaupun kau punya luka, walaupun kau punya kelemahan, tapi selama kau masih punya harapan, kau masih bisa berjalan ke depan. Amin. Jangan pernah putus harapan. Seorang Israel yang di Mesir pada waktu kegelapan terjadi, apakah hanya orang Mesir yang mengalami kegelapan? Atau orang Yahudi juga mengalami kegelapan? Menurut ayat tadi dikatakan bahwa orang Israel tetap terang, orang Mesir yang gelap. Tapi ada orang-orang Israel yang masih mau bergantung kepada orang-orang Mesir. Masih cari harapan dari orang Mesir. Ada. Dan orang-orang yang seperti itu juga mengalami kegelapan di tanah Mesir. Walaupun dia orang Israel. Ini apa artinya? Bahwa Tuhan ingin mengingatkan. Dimanapun orang Israel, dimanapun orang percaya berada. Sebenarnya mereka akan membawa terang. Saudara dipanggil Tuhan sebagai orang percaya. Dimanapun kau berada, engkau harusnya membawa terang. Makanya Tuhan gak bisa menebus. Tuhan gak bisa menolong seseorang yang tidak mau ditebus. Kalau orang-orang yang ada di sini mau hidupnya diubahkan, beri dirimu sama Tuhan, biar Tuhan tebus hidup Anda, maka Tuhan akan bebaskan kehidupan Anda. Kalau kita masih mau tetap ada di area yang lama, kalau kita masih mau tetap di tempat yang sama, maka saya katakan, engkau tidak akan mengalami kemajuan. Engkau mau mengalami perubahan, tapi engkau tidak mau berubah. Engkau pengen mengalami kehidupan yang diperdekakan, tapi hidupmu berkata bahwa engkau susah. Bagaimana mungkin kalau saudara mau menanam jeruk tapi mau mendapatkan benih apa? Mendapatkan hasilnya apel. Kalau saudara mau mendapatkan durian, tanamlah benihnya durian, jangan tanam benihnya semangka. Artinya apa yang saudara ucapkan itulah yang akan terjadi atas hidup Anda.
Sometimes iblis gak perlu capek-capek mengalahkan kita. Kenapa? Karena kita yang sering mengalahkan diri kita sendiri. Dengan kita memperkatakan kata-kata yang salah. Saya orang yang bodoh. Saya gak mungkin bisa melakukan hal itu. Saya gak mungkin bisa beli itu. Saya gak mungkin bisa bangun ini. Wah, itu selalu jauh dari hidup saya. Bagaimana mungkin engkau bisa diberkati kalau setiap hari engkau melepaskan kata-kata yang mengutuk hidupmu. Hari ini kau mesti belajar untuk melepaskan kata-kata yang memberkati kehidupanmu. Makanya orang-orang yang gelap, mereka hanya dapat dibebaskan pada waktu mereka mengambil keputusan untuk mau bersukacita. Kunci kemenangan adalah apa? Bersukacita. Karena Nehemia pada pasalnya yang ke-8 pada ayat yang ke-10 dikatakan, sebab sukacita karena Tuhan, itulah perlindungan. Jadi kunci untuk kita mengalami kemenangan atas kegelapan, ambil keputusan untuk bersukacita. Karena Tuhan sudah menjaminkan sukacita. Orang yang bersukacita, dia melepaskan lebih banyak perkataan berkat atas dirinya, atas orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Seperti yang Paulus katakan dalam Roma pada pasal yang ke-5, pada ayat yang ke-13 dikatakan, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ayat ini jadi doa. Mari sama-sama dengan saya, ulangi kata-kata saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bilang sama-sama, di dalam nama Tuhan Yesus. Sumber pengharapan dapat memenuhi saya dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman yang saya percaya. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saya berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jadikan teks ayat ini jadi doa yang Anda lepaskan terus-menerus. Yang ketiga, tulah yang terakhir adalah tulah yang ke-10. Matinya anak sulung. Itu berbicara mengenai apa? Matinya takdir dan identitas. Sulung. Kenapa sulung yang mati? Kenapa anak sulung mati? Saudara, anak sulung adalah anak yang pertama. Anak sulung, makanya anak sulung karena dia anak pertama. Dia akan menerima berkat ganda di dalam keluarganya. Warisan yang diterima anak sulung itu double dari anak-anak yang lain. So bersiaplah anak-anak sulung di tempat ini. Engkau akan menerima berkat double. Kenapa demikian? Karena anak sulung dia akan menggantikan kepemimpinan dari orang tuanya apabila orang tuanya sudah tidak ada. Jadi makanya kenapa anak sulung itu punya tanggung jawab yang besar. Nah bicara anak sulung itu bicara status. Bicara anak sulung itu bicara identitas. Jadi orang Mesir menganggap Fir'aun dan keturunannya itu a half god. Separuh dewa. Jadi keturunannya Fir'aun adalah dewa semuanya. Jadi orang Mesir berpikir identitasnya Fir'aun seperti itu. Tuhan matikan anak sulungnya Fir'aun agar menunjukkan kepada orang Mesir bahwa identitasnya Fir'aun bukanlah dewa, tapi hanya orang biasa saja yang tidak ada tenaga, tidak ada kuasa apa-apa. Tuhan tunjukkan itu. Dan ini menjadi menarik bagi setiap kita bahwa takdir dan identitas itu berjalan beriringan. Dan faktanya identitas adalah takdir. Pada waktu kita bertobat lahir baru, Tuhan mau kasih tahu buat setiap kita bahwa takdirmu dan identitasmu jadi baru di dalam Tuhan Yesus. Iblis ingin membuat pikiranmu sesat. Iblis ingin membuat matamu gelap. Engkau kehilangan damai sejahtera. Engkau menjadi orang yang depresi. Tujuannya agar apa? Agar engkau tidak bisa melihat identitas yang benar di dalam dirimu. Agar engkau tidak bisa melihat yaitu takdir masa depanmu. Iblis ingin membuat hidupmu kacau. Sehingga engkau gak bisa melihat kebenaran. Engkau tidak bisa berani memperkatakan hal-hal besar. Karena engkau selalu berkata, ya saya mah orang bodoh. Ya saya mah orang yang gak diakuin. Ya saya mah orang lemah. Ya saya mah orang tidak berharga. Padahal Tuhan tidak pernah mengatakan itu buat saudara. Makanya ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia naik ke atas kayu salib, dia mati di sana. Dan Alkitab mengatakan Yesus adalah anak sulung. Dalam Roma 8 pada ayat 29 dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan yang dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus menjadi yang sulung. Tujuannya adalah apa? Tujuannya agar Anda dan saya yang percaya pada Yesus, status Anda dan saya, takdir Anda dan saya, identitas Anda dan saya
semuanya dibaharui di dalam Yesus Kristus. Sehingga setan yang hendak menghakimi kita dengan mengatakan masa lalumu yang buruk, kegagalan-kegagalan yang kau jalani, kata-kata orang yang telah menghakimi, yang telah melabeli engkau dengan label-label yang negatif. Hari ini saya mau katakan buat saudara, Tuhan mengatakan bahwa identitasmu, identitas yang baru, bahwa takdirmu, takdir yang baru, bahwa jaminan masa depanmu bukan apa yang dunia katakan, tapi apa yang Tuhan telah katakan itu akan menjadi takdir kehidupanmu. Amin. Itu sebabnya kenapa Tuhan merubah air menjadi darah, dan di perjanjian baru Tuhan merubah yaitu air menjadi anggur, agar mulai hari ini saudara bersuka cita bahwa 10 tulah yang terjadi itu dibalas oleh Tuhan juga dengan 10 perintah. Jadi ada kebaikan yang Tuhan sediakan, ada pertolongan yang Tuhan jaminkan. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, hidup ini adalah pilihan. Kita yang harus menentukan pilihannya. Tuhan mengasihi semua orang, tapi Tuhan juga melepaskan semua orang dengan pilihannya masing-masing. Sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan buat saudara, jangan salah pilih. Jangan menetapkan keputusan-keputusan yang salah. Ambil keputusan yang bijaksana. Kalau hatimu berat, kalau pikiranmu mulai terganggu, coba saudara belajar duduk diam. Minta hikmat Tuhan, minta firman Tuhan menguasai Anda, minta Dia meneguhkan Anda kembali, minta Tuhan menyadarkan Anda, sehingga Anda terluput dari langkah-langkah yang salah, terluput dari keputusan-keputusan yang tidak bijaksana. Itu sebabnya saudara yang kasih Tuhan, di akhir khotbah, saya mau sampaikan sama saudara, Tuhan menghadapkan sama kita pilihan. Tuhan bukan Tuhan yang memaksa. Dalam Ulangan pada pasal yang ke-30, Tuhan menghadapkan kepada kita, ada berkat, ada kutuk, ada kehidupan, ada kematian. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita memilih sendiri. Tuhan memberikan petunjuk sama kita, pilihlah kehidupan agar engkau menikmati hidup yang di dalam segala kelimpahannya Tuhan. Tuhan juga mengatakan ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit. Tuhan tidak mengatakan ayo pilih sendiri, tapi Tuhan mengatakan pilihlah jalan yang sempit. Kenapa? Karena jalan yang lebar itu menuju kebinasaan. Hari ini firman Tuhan dibagikan bagi setiap kita untuk menyadarkan kita akan janjinya, akan berkatnya, akan anugerahnya yang Tuhan sediakan. Saya berdoa buat saudara, biar hari ini saudara mengambil keputusan yang bijaksana. Saya nggak tahu masalah Anda apa, saya nggak tahu situasi apa yang sedang Anda alami. Mungkin masing-masing Anda punya pengalaman-pengalaman buruk, mungkin masing-masing Anda punya luka. Ada hal-hal yang mungkin tidak nyaman yang pernah terjadi atas hidup Anda. Biarlah itu terjadi di masa lalu. Dan itu sudah berlalu, tidak bisa saudara rubah. Yang bisa saudara rubah adalah hari ini dan masa depan. Kalau hari ini keputusanmu untuk mengambil langkah, berjalan di dalam kehidupan, berjalan di dalam berkat. Dengan cara apa? Dengan cara merubah pikiranmu. Izinkan firman Tuhan Anda masukkan ke dalam pikiran Anda. Agar apa? Agar saudara bisa mengambil keputusan untuk tetap maunya bersuka cita. Dengan segala masalah-masalah apapun yang Anda hadapi. Dan saudara akan menyadari statusmu, takdirmu, identitasmu bukan apa yang dikatakan oleh dunia, bukan apa yang dilabeli oleh dunia. Dan hari ini saudara akan pulang sebagai orang yang mengalami kemenangan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Jaminan Tuhan berlimpah bagi hidup Anda. Yang perlu kita lakukan adalah kita mau sepakat dengan Tuhan. Kita mau mempercayai apa yang Tuhan firmankan itu dapat digenapi bagi kehidupan kita. Sedikit kesaksian buat saudara. Saya seorang anak yang kalau boleh cerita di depan saudara, yang tidak mampu sebenarnya berdiri di hadapan orang. Saya cenderung introvert. Saya banyak kali dilabeli oleh label-label yang tidak baik oleh papi saya. Orang tua saya seringkali mengkritik. Seringkali kata-kata yang tidak tepat diucapkan kepada saya. Saya seringkali kesulitan untuk menatap mata orang. Saya seringkali kesulitan untuk ngobrol dengan orang. Saya seringkali menjadi orang yang gampang emosi. Kenapa? Karena saya diperlakukan sepertinya tidak adil. Banyak keunggulan-keunggulan di dalam diri saya, tapi tidak diakui oleh orang tua saya. Tapi ketika saya bertobat, pada saat saya lahir baru, saya mengalami perubahan. Dan saya mengucap syukur pada waktu saya bertobat, waktu saya berubah. Istri saya yang dulu adalah pacar saya, dia yang mengajak saya ke gereja. Dia yang mulai membawa saya ke gereja. Dia yang memulai saya untuk memperkenalkan kepada gereja yang bisa mengalami lawatan Tuhan. Saya mulai mengerti kebenaran. Saya belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya jadi semakin tahu betapa Tuhan mengasihi saya. Betapa Tuhan mencintai saya. Dan Tuhan mau saya berjalan di dalam kehidupan yang besar. Di dalam kehidupan yang luar biasa. Dan ketika saya sepakat dengan Tuhan. Saya berjalan bersama dengan Tuhan.
Saya mengikuti maunya Tuhan. Saya bergerak seperti yang Dia mau. Saya mengalami perubahan yang besar. Saya berani bertatapan dengan orang. Saya bisa memimpin pujian. Saya bisa melayani dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya bisa mengusir setan. Banyak orang yang saya tolong. Banyak orang yang diubahkan. Dan Tuhan percayakan saya untuk bisa berdiri menjadi gembala sidang seperti hari ini. Itu bukan rencana pribadi saya, saudara. Tapi rencananya Tuhan. Kalau saya mau berjalan seperti yang saya mau, mungkin saya tidak berdiri seperti hari ini. Tetapi pada waktu saya mengizinkan untuk bersepakat dengan cara Tuhan, hidup saya berubah. Kebaikan Tuhan telah merubah hidup saya menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Saya percaya kebaikan Tuhan tidak hanya terjadi bagi hidup saya, tapi kebaikan juga terjadi bagi semua orang yang mau memilih untuk memilih kehidupan, untuk memilih berkat, untuk memilih berjalan di dalam kuasa Tuhan. Amin. Banyak perkara-perkara besar akan Tuhan kerjakan. Tuhan mau Anda ambil bagian. Ketika saudara ambil bagian, Anda dan saya akan seperti Musa dipakai dengan luar biasa. Mari kita hampiri Tuhan. Mari kita berdoa. Lord Jesus, terima kasih buat firman yang boleh kami terima pada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang telah memanggil kami. Tuhanlah yang telah memilih kami. Terlepas dari masa lalu. Terlepas dari situasi apapun yang pernah kami alami. Kami percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan memimpin kami. Karena Tuhan tidak mencari orang yang hebat. Tuhan tidak mencari orang yang luar biasa. Tapi Tuhan mencari orang yang mau. Karena ketika orang itu mau, maka Tuhan akan memperlengkapi orang tersebut menjadi luar biasa. Tuhan Yesus, kami sadar sekarang kami berdiri sampai hari ini. Itu semua semata karena belas kasihnya Tuhan. Itu semata karena berkatnya Tuhan. Itu semata karena pertolongannya Tuhan. Itu semata karena Tuhan mau atas setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, hari ini kami terima firman. Kami mau accept. Kami mau ambil bagian. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Dan ketika kami melangkah bersama dengan Tuhan, kami percaya waktu firman Tuhan kami izinkan, maka pikiran kami dirubah. Pikiran kami diperbaiki. Sehingga kami tidak berjalan di dalam gelap. Kami tidak depresi. Kami tidak stres. Kami tidak ketakutan. Kami menjadi orang yang bisa membangun hubungan dengan baik. Sistem emosional kami menjadi baik. Mata kami bisa melihat dengan baik. Dan kami menyadari identitas kami, takdir kami ada bersama dengan Yesus. Yesus gak pernah mati. Engkau hidup selamanya. Maka firman Tuhan menjaminkan orang yang di dalam Yesus, dia tidak akan mati lagi. Dia akan hidup sampai selama-lamanya. Maka kami percaya Tuhan. Kami yang lama sudah berlalu. Kami yang lama sudah mati. Sekarang kami hidup baru bersama dengan Tuhan. Benih yang baru ada bersama dengan kami. Kami dilahirkan dari benih firman Allah. Benih yang hidup, benih yang kekal. Maka di dalam kekekalan ini, Tuhan mau kami melakukan perkara-perkara ajaib. Tuhan mau kami melakukan perkara-perkara besar. Tuhan mau kami melakukan perkara-perkara yang spesial. Lord Jesus, Roh Kudus turun atas setiap mereka. Sadarkan setiap kami. Karena Tuhan mengatakan, hanya orang yang mau ditebus, dialah yang akan ditebus oleh Tuhan. Hanya orang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, dialah yang akan diubahkan oleh Tuhan. Aku berdoa, siapapun yang hadir hari ini, dilembutkan hatinya, tidak keras lagi, dan disadarkan akan janji yang Tuhan sediakan. Terima kasih buat firman ini, biar ini berlaku dan kami praktekkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Kita kasih tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang bersuka cita dan mengaminkan firman Tuhan, katakan yes, yes, yes. 3 kali, yes, 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 amin. Sekali lagi terima kasih Pastor Romi, luar biasa. Hari ini kita belajar. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan. Kalau pikiran kita lagi ruwet, pikirannya lagi kayak seperti disesatkan. Ingat tadi ya, tulah belalang ya. Jadi melambangkan pikiran yang sesat. Saya review ada beberapa poin yang saya dapat di sini, tetapi kita percaya bahwa firman Tuhanlah yang akan menjadi jawaban. Kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan tiap hari, dan firman Tuhan akan mengubahkan cara pikir kita. Amin. Yang kedua, tulah gelap gulita, kegelapan. Bicara soal depresi dan kesedihan dan tidak ada tujuan. Kita percaya bahwa kita hidup ini juga ada tujuan. Amin. Dan kita percaya juga pada waktu kita mengalami itu, kita boleh bersukacita. Kita datang kepada Tuhan dengan sukacita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada di tempat ini kita bernyanyi, memuji nama Tuhan dan bersukacita. Dan itulah akan mengalahkan kesedihan kita.
itu akan menggantikan depresi kita. Amin. Yang ketiga, bahwa tulah matinya anak sulung berbicara matinya takdir dan identitas. Nah, saya percaya ada anak sulung yang memberikan, yang menggantikan identitas yang tadinya tidak berarti apa-apa. Tuhan Yesus menjadikan kita, takdir kita begitu luar biasa, bahwa kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Bukan menjadi orang yang biasa, tapi menjadi orang yang luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya, kita aminkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dan setiap kita percaya menjadi orang-orang yang punya identitas dan takdir yang luar biasa daripada Tuhan. Amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita saat ini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya percaya bahwa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan atas setiap kita. Kebaikannya tidak pernah berhenti, jaminannya tidak pernah berakhir. Situasi boleh berubah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kita akan masuk dalam sakramen tubuh darah Tuhan Yesus. Mari kita perkatakan apa yang Tuhan janjikan. Mari kita perkatakan apa yang Tuhan katakan. Dan kita menerima kuasanya yang luar biasa. Kita mau angkat rotinya. Kita akan makan tubuh Kristus ini. Bersama-sama ulangi kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal. Oleh korban tubuh Kristus di atas kayu salib. Tubuh yang terpaku, tubuh yang tertombak. Mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit. Tidak terkapar di meja operasi. Kami dibekali dengan umur panjang dan tidak sakit-sakitan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Kita juga mau mengangkat anggur ini. Ini menjadi darah Kristus yang kita percaya. Mari sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib. Sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus. Mulai hari ini kami menang atas segala virus. Menang atas segala penyakit. Tidak terkapar di meja operasi. Nama kami tercatat sebagai warga sorga. Punya rumah di bumi. Punya rumah di sorga. Silakan pasukan malaikat jagai kami
Pagari kami, mulut kami diberi kuasa. Setiap doa kami digenapi, dibuat Tuhan berhasil. Saudara jangan minum dulu, masing-masing saudara boleh minta kembali. Apa yang saudara rindukan, apa yang saudara percayai, berimanlah, itu menjadi milik saudara di dalam Yesus. Setiap kata kalimat doa kami percaya Tuhan menjaminkan. Di mana dua orang sepakat di dalam dunia, maka Tuhan menjawab apa yang disepakati. Mari sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanlah yang mengajar. Sakramen tubuh darah Yesus kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel terima roti mana 40 tahun di padang gurun, tidak pernah kelaparan, tinggal makan tidur. Kami bersama keluarga, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Kami punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu, katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus beriku kemenangan. Kami memperkatakan kemenangan, kami memperkatakan janji Tuhan. Tuhan yang telah memberikan perintah, apapun yang kami lakukan bukan inisiatif pribadi, tapi atas perintah Tuhan. Maka kami mengangkat minyak ini atas perintah Tuhan. Sebagaimana para murid diperintahkan untuk mendoakan orang sakit, mengusir setan-setan, bahkan membangkitkan orang mati. Mereka dibekali dengan menggunakan sakramen minyak. Maka kami mengangkat dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa ngusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Setiap pot, setiap botol ini adalah minyak urapan. Maka setiap orang-orang yang mengambil minyak ini, mereka punya kesaksian. Hidup mereka akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Aku melepaskan berkat ini dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Kuasa Tuhan, berkat Tuhan terjadi atas mereka. Terima kasih buat setiap jaminan. Terima kasih buat setiap kuasa yang Tuhan sediakan. Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mari sama-sama kita perkatakan, mulut kita ada kuasa. Dan kita bisa memperkatakan ini atas kehidupan kita. Dengan teks yang ada di belakang saya, sama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya di dalam hidup saya. Di dalam nama Yesus, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Maka setiap kata kalimat yang sudah kami ucapkan dalam nama Yesus terjadilah atas setiap mereka. Memberkati bangsa ini tahun 2023, tahun kelimpahan, tahun diberkati. Amin. Kami berdoa dalam nama Yesus, 2023 tidak ada bentuk teror apapun juga. Segala rancangan teror, pihak Densus 88 sudah dapat mendeteknya sejak dini. Sehingga tidak ada pergerakan teror di Indonesia dalam nama Yesus. Indonesia penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga buat pemerintahan pusat sampai daerah, tertinggi sampai para wakilnya. Dalam mengambil keputusan adalah di dalam hikmat dan kebijaksanaan.
Kami serahkan juga Tuhan Yesus Kristus, berkati gedung yang kami pakai diberkati. Sumarekon penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Kami juga melepaskan berkat atas setiap jemaat yang telah memberikan korban syukur. Tangan-tangan mereka diberkati, baik melalui persembahan transfer bank BCA atau kiris BCA atau melalui kotak persembahan yang kami sediakan di depan di ruang foyer. Maka berkati mereka, apa yang dikorbankan digantikan Tuhan yang berlipat kali ganda. Berkati para pelayan Tuhan, berkati mulai dari panggung mimbar, tim praise and worship, berkati para barisan volunteers, berkati media, operator, semua yang terlibat mendukung acara ini. Maka berkati juga para pendoa syafaat, guru-guru sekolah minggu, barisan yaitu logistik, juga tim hospitality, seluruh yang terlibat untuk pelayanan hari ini. Semua diberkati Tuhan, tidak pernah sia-sia. Apa yang telah mereka korbankan digantikan Tuhan lipat kali ganda. Maka terima kasih Tuhan, minggu depan mereka akan masuk di bulan yang baru. Berkat Tuhan yang baru terjadi terus, bahkan sepanjang seminggu ke depan. Apa yang menjadi proyek, target mereka mengakhiri bulan Agustus diberkati Tuhan. Terima kasih buat setiap berkat yang Tuhan sediakan. Berkati buat kesehatan kami semua. Berkati juga buat anak-anak kami dalam pendidikan mereka, segala kebutuhan mereka. Semua sudah dicukupkan oleh Tuhan. Kami selalu percaya Tuhan itu hebat, Tuhan itu ajaib. Dan selalu punya rencana yang dahsyat, rencana yang ajaib untuk ke depan. Apa yang harus dilakukan. Maka kami sebentar akan pulang. Kami percaya berkat-berkat Tuhan juga sudah disediakan. Sebagaimana kami datang dengan berkat Tuhan, maka kami pulang dari tempat ini juga dengan berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati, aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu. Amin. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Amin. Diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati. Orang tuamu diberkati. Saudara-saudarimu diberkati. Rumah tanggamu berbahagia. Maka sekarang pulanglah, berkat dan anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus dicurahkan luar biasa buat setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga yang percaya dengan iman. Sama-sama saya katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.